من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. من سفينة النجاة للشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل موجبات الغسل 6 علاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. Nah, pasal ini membicarakan mengenai hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya, karena mandi itu ada yang wajib dan ada yang sunnah dan ada yang mubah. Mandi ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah dan ada yang mubah. Mandi yang wajib yang akan kita bahas sekarang ini. Hukumnya wajib. Ya. Dan ada mandi yang sunnah. Nanti insyaallah kita akan sebutkan beberapa keadaan yang disunnahkan untuk mandi. Dan ada mandi yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Itu mandi seseorang setiap hari untuk bersih-bersih, ya, menjaga dari bau badan dan semacamnya. Itu adalah hukumnya mubah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi. Al-ghuslu dalam bahasa al-ghusl dalam bahasa Arab, kalimat ghusl itu adalah mengalirkan air, sayalanul ma' ala syai' terhadap sesuatu. Dan yang dimaksud dalam syariat di sini, mandi itu apa? Definisi mandi, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu, dengan niat yang khusus. Hadza huwal ghusl. Ya, al-ghuslu huwa sailanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Maka kalau seandainya ada orang mandi tapi di setengah badan, bahasanya itu enggak keramas, mandi badannya doang yang disiram tapi kepala enggak, apakah disebut mandi? La. Sama syar'an ghusl. Dan kalau seandainya berkaitan dengan mandi wajib enggak sah, enggak cukup. Kalau mandi sunnah pun dia belum dapetin sunnah karena dia belum mandi. Karena mandi adalah syaratnya harus dengan itu. Dan ini nanti kita akan bahas mengenai arkanul ghusl atau mujibat atau furudul ghusli, nanti akan dibahas secara khusus. Baik, yang pertama yang mewajibkan seseorang mandi, rafa' hadatsul akbar atau janabah atau haid, nanti bahas. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farj. Terjadinya atau masuknya al-hasyafah, bagian depan dari kemaluan laki-laki ke tempatnya kemaluan wanita. Ketika berhubungan badan, maka dengan masuknya kepalanya saja itu sudah mewajibkan mandi. Nah, al-ilaj. Kalau seandainya orang tersebut diciptakan atau tercipta tidak ada kepalanya, gimana? Kemaluannya nggak ada kepalanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa aja. Maka idza dakhala ala gadrihi wajib al-ghusl. Kalau masuk ke dalam farj al-mar'ah sekadar kepala itu, maka dia wajib mandi, sama hukumnya. Bukan berarti kalau nggak ada kepalanya berarti nggak wajib mandi dia. Nggak, wajib mandi tetap. Taib. Kalau seandainya sama hukumnya kalau seandainya tercipta seperti itu atau terpotong, sama. Ya, hukumnya tetap seperti itu. Yajibul ghusl. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl." Kalau dua tempat khitan telah berjumpa, maka telah wajib mandi. Ya, dua tempat khitan laki-laki dan khitannya perempuan. Kalau berjumpa, maka dia wajib mandi. Nah, hakadha. Yang kedua, dan ini tidak disyaratkan keluarnya mani, walaupun tidak keluar mani.
tetap wajib mandi. Nah, adapun hal yang kedua, dan ini namanya hadas janabah, hadas besar dan disebut dengan junub, sama. Yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya mani. Ya, keluarnya mani adalah penyebab wajib mandi. Keluarnya mani karena berhubungan badan, atau karena mimpi, atau karena dengan hal istimna, meminta untuk atau sengaja untuk mengeluarkan mani, semuanya mewajibkan mandi. Pokoknya keluarnya mani adalah menyebabkan wajib mandi. Mau sengaja nggak disengaja, mau yang sifatnya dosa atau yang tidak dosa. Yang tidak dosa kalau dengan berhubungan badan dengan suami istri yang sah, yang halal, atau mimpi. Fahadha laisa bi ikhtiyarihi, bukan dalam ikhtiarnya seseorang. Tetapi kalau dia sengaja yang dosa, hukumnya tetap dosa dan tetap wajib mandi. Artinya kalau dia tidak mandi, dia langsung sholat, maka sholatnya tidak sah. Li'annahu fi halatil hadath, dalam keadaan hadath besar. Hadahu. Baik, al-mani. Mani itu apa definisinya mani? Kalau dia dari orang yang sehat, yang normal, didefinisikan oleh Imam An-Nawawi, disebutkan wa ma'un abyadun thakhin, biasanya cairan putih kental yang keluarnya itu dengan tadaffuq, dengan adanya dorongan, dengan adanya syahwat yang sempurna, atau keluarnya karena syahwat, dan biasanya diiringi setelahnya adanya lemas. Itu adalah definisi mani. Kenapa didefinisikan seperti itu? Biar tahu, karena cairan yang keluar dari tempat itu beda-beda. Ada mani, ada madhi, ada wadi, ada air kencing. Apa semua yang keluar dari situ berarti wajib mandi? Kan enggak. Berarti enggak semua. Berarti ente harus tahu definisinya. Begitu. Ya, sekedar tahu secara ilmu biar tidak bingung ketika ada prakteknya. Maka cairan yang keluar ini yang sifatnya adalah mani adalah keluarnya dengan cara syahwat yang tinggi, kemudian keluarnya dengan cara tadaffuq, adanya dorongan, ya, mendorong berkali-kali, kemudian biasanya warnanya putih dan kental. Ini definisi. Di sana ada lagi, ya, yang keluar cairan karena syahwat, ya, tetapi tidak memiliki sifat-sifat seperti tadi, yaitu tidak kental dan tidak keluarnya dengan dorongan, hanya keluar begitu saja karena adanya permulaan syahwat. Nah, ini namanya madhi. Beda hukum madhi dengan mani. Mani mewajibkan mandi, madhi tidak mewajibkan mandi. Mani hukumnya suci, madhi hukumnya najis. Beda. Nah, makanya harus tahu. Ya, definisinya seperti itu. Berarti kalau bukan definisi yang di atas disebutkan atau salah satunya, pokoknya keluar dengan syahwat, dengan tadaffuq, itu udah tanda mani. Ya, kalau syahwatnya tidak sempurna, berarti itu madhi doang. Enggak ada tadaffuqnya, enggak ada dorongannya. Ya, keluarnya dengan dorongan. Dan tidak memiliki, biasanya kalau di bau seperti putih telur. Kalau lagi basah, atau at-tala' itu kayak ujungnya korma. Ya, atau bibitnya korma, biasanya baunya seperti itu. Tapi walhasil seperti itu. Kalau didapati sifat-sifat tersebut, maka dihukumi mani. Baik. Kalau ada orang nggak ngerti, la ya'rif hal hadza mani am la. Ya, seperti apa contohnya? Orang yang tidur, bangun tidur basah, ada basah. Ngimpi, enggak ngimpi apa-apa. Wala ra'ina syai' wala arafta syai'. Kaif hadza, hal hadza mani au hu madhi? Ada enggak ciri-cirinya? Oh, kerasa keluarnya bitadaffuq. Khalas ada mani. Ada mani berarti. Keluarnya atau baunya mungkin. Dari sisi baunya seperti putih telur, ya, kalau udah kering biasanya seperti putih telur. Kalau dia enggak ada bau, enggak ada apa, enggak tahu nih keluarnya apa. Di sini boleh milih kalau benar-benar tidak bisa memastikan apakah itu mani atau tidak, tidak mimpi, tidak apa, pokoknya basah. Kef, ini hukumnya. Bisa milih, terserah ente. Wa man yashuk hal maniyun dhahara aw hu madhiyun baina dhaini khuyra. Kalau dia itu milih mani, berarti hukumnya apa? Hukumnya suci. Enggak wajib
dibersihkan, tidak wajib dicuci tempat yang kena mani, dan dia wajib mandi. Tapi kalau seandainya bilang enggak, ini bukan mani, saya pilihnya bukan mani deh, boleh nggak begitu? Boleh. Berarti hukumnya apa sekarang? Yang ini dianggapnya najis, wa huwa la yajib alaihil ghusl, nggak wajib dia untuk mandi. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdal, ambil dua-duanya paling afdal. Yaitu apa? Mandi, anggaplah itu mani, dan cuci. Bersihkan dari hal tersebut, dari cairan itu, atau diganti pakaiannya, dan dia mandi dengan niat raf'al hadatsil akbar. Nah, itu lebih afdal dibandingkan memilih yang tadi kita sebutkan. Nanti di sana juga ada cairan yang disebut dengan, tadi kan mani, madhi kita udah sebut ya, cairan yang keluar karena syahwat, tapi biasanya cairannya adalah bening dan tidak keluar dengan syahwat yang sempurna, ya, di permulaan syahwat biasanya, dan tidak mengakibatkan adanya lemas setelahnya. Hakadha, itu madhi. Begitu juga ada yang namanya wadi, ya. Wadi itu adalah sesuatu yang keluar biasanya karena mengangkat sesuatu yang berat, ya, atau setelah kencing, air kencing, setelah itu keluar sesuatu cairan kayak lengket. Nah, itu wadi namanya. Hukumnya apa? Hukumnya seperti madhi, yaitu najis. Semua cairan selain mani najis. Semua cairan yang keluar dari kubul selain mani adalah najis, kecuali nanti ada berkaitan dengan perempuan, ada namanya rutubatul farj, ya, sesuatu yang basah dari perempuan yang keluar, itu ada tafsil. Kalau keluar dari dalam maka dia najis, tapi keluar dari luar, bagian luar, maka tidak najis, ada tafsilnya. Arti kalau dia mengalami seperti itu, seorang wanita, hendaknya dia bertanya kalau bingung, apa ini basah seperti ini saya dihukumi najis atau tidak, bertanya kepada para guru, karena itu hukumnya wajib nanti hukumnya, ya, untuk dia tanya, atau dia memang ngambil ihtiyat, langsung dibersihkan, cuci, dan dianggapnya semua najis, itu babul ihtiyat, tapi nggak wajib, ya. Dalam bahasa fikihnya itu rutubatul farj, hal yang basah di dalam suatu kemaluan, atau bahasa dokternya vagina perempuan. Maka itu kalau ada basah, itu tidak dihukumi langsung najis, enggak, ada tafsilnya. Ada tafsilnya, dilihat daripada hukumnya bagaimana. Hakata. Kemudian hadza huwa khurujul mani. Amma al-thalith. Dan ini semua dinamain apa? Hadath besar atau janabah, disebut dengan junub. Kemudian yang wajib juga untuk mandi, yang mewajibkan mandi adanya apa? Adanya haid wan nifas. Haid itu apa? Haid itu adalah darah rutin yang keluar dari seorang kaum hawa yang memang pada usianya, ya, dari dalam keadaan sehat. Darah yang keluar rutin dari kaum hawa, dari kubulnya, ya, atau vaginanya, dia keluar dari situ darah dari sesuatu yang rutin, dan dia dalam keadaan memang sehat seperti itu, maka itu namanya haid. Nanti ada nifas. Nifas juga darah juga yang keluar, mirip dengan darah haid jenisnya, cara keluarnya, tetapi dia itu keluarnya setelah rahim perempuan itu kosong dari janin, setelah melahirkan. Jadi kalau ada orang haid dan nifas, maka wajib mandi. Loh, wajib mandinya kapan? Kapan wajib mandi? Kalau orang yang junub kan, ya langsung setelah dia itu junub dianggapnya wajib mandi selagi dia mau sholat, kan begitu. Tapi kalau haid, bukan di waktu haid setiap hari mandi, bukan. Atau nifas setiap hari dia mandi. Kenapa? Karena katanya nifas wajib mandi, bukan. Tapi yang dimaksud wajib mandi kalau terjadi haid atau terjadi nifas, kemudian berhenti, tawaqqaf ad-dam, dianggapnya oh ini suci, sudah bersih, namanya bahasa mereka disebutnya bersih. Kalau bersih, dia wajib mandi kalau memang sudah dekat waktunya sholat. Tapi kalau seandainya dia menunda, ya, dia suci atau bersih itu di waktu pagi jam 7. Harus dia wajib jam 7 nggak wajib sholat apa-apa. Dia nggak mandi sampai jam 1 siang baru mandi. Hukumnya gimana? Jais.
boleh-boleh aja. Walaupun bagusnya segera, lebih cepat lebih baik. Tetapi hukumnya boleh. Sampai kapan? Sampai mepet waktunya untuk sholat, baru wajib hukumnya. Wajib segera, karena dia berkaitan dengan sholat. Dia nggak bisa melaksanakan sholat kecuali dia sudah mandi dulu. Hakadha. Dan namanya haid dan nifas juga wiladah. Wiladah juga sendiri. Mungkin ada orang bingung loh. Yang selanjutnya adalah wiladah. Wiladah artinya apa? Lahiran atau melahirkan. Melahirkan kan biasa ada nifas. Nifas itu kan datang setelah lahiran. Ya barangkali ada seorang wanita dia melahirkan tapi nggak keluar nifas. Karena nifas itu setelah melahirkan. Tapi kalau darah yang sambil ketika melahirkan terus ada darah, itu namanya damut talq. Darah persalinan, itu bukan damu nifas. Damu nifas itu setelah bersalin, setelah keluar bayinya sudah bersih, baru dia keluar sedikit demi sedikit. Itu nifas namanya. Barangkali aja ada perempuan enggak keluar sama sekali. Alas, enggak tak. Gimana hukumnya? Ghusl, mandi, sholat. Karena ada sebagian orang awam mengira kalau lahiran pokoknya 40 hari jangan sholat. Nifas katanya 40 hari. Bukan kayak gitu caranya. Ada darahnya enggak? Nifasnya ada enggak? Enggak keluar apa-apa, bersih. Alas, mandi. Mandi anak baru lahiran 2 hari misalnya. Mandi. Kenapa? Karena memang al-ibrah biddam. Idza wujida dam, kalau ada darahnya, dicek keluar darahnya ada, maka dia enggak wajib mandi memang udah. Tapi kalau dia bersih, berhenti, wajib mandi, sholat wajib. Karena sebagian orang awam mengira pokoknya harus 40 hari. Pokoknya kalau udah lahiran 40 hari enggak sholat. Sebagian lagi ada pokoknya 40 hari. Kalau udah nifasnya lebih dari 40 hari dia sholat. Nah ini karena tidak ngaji. Ya, tidak ngaji begitu tuh. Akhirnya cuma kira-kira, main kira-kira, nggak boleh, dosa hukumnya. Kaif tusalli wa hiya nifas. Sedangkan darah nifas masih keluar dan hukumnya masih nifas. Karena nanti nifas itu hukumnya paling banyak adalah 60 hari. Bukan 40 hari. Jadi dia bilang, "Oh, saya kan udah 40 hari jadi saya sholat." Udah berhenti darahnya. Belum. Nggak boleh sholat. Kevin itu sholat. Masih hukumnya nifas ini sekarang. Kan udah 40 hari. Kan 40 hari itu seringnya, wajarnya. Tapi bisa lebih dari itu sampai kapan? Mentoknya sampai 60 hari. Nanti itu pembahasannya khusus, nanti ada babnya. Jadi kita nggak usah bahas dalam situ. Walhasil ini biar orang-orang yang awam tidak salah paham. Jangan sampai salah paham ketika dia hal-hal semacam ini urusannya wajib dan sholat urusannya dengan puasa, dengan sholat, dengan yang lainnya. Begitu juga wiladah tadi kita bilang lahiran. Kalau dia melahirkan dan lahir di sini nggak harus lahiran normal, bahkan lahiran yang sesar dianggapnya juga sama. Begitu juga kalau seandainya yang dilahirkan itu belum terbentuk secara sempurna atau bahasanya keguguran, prematur, belum tetapi diketahui bahwa yang keluar ini bidan bilang atau orang atau dia udah tahu bahwa ini adalah yang keluar janin, aslul janin. Misalkan keluarnya cuma darah, segumpal darah doang keluarnya. Ya. Ini apa? Oh ini tahu nih, ini isi perutnya, isi yang di rahimnya, janinnya keluar darah doang, begitu keluarnya segumpal darah keluar. Ini gimana? Yajibul ghusl, mandi dah dia. Mandi kenapa? Karena lahiran. Lahirannya enggak bersalin seperti biasa, ini cuma kayak gini doang, sama dihukumi seperti orang lahiran. Ya. Walaupun alaqah atau mudghah, tapi kalau memang itu aslul adami, kalau memang diketahui bahwa ini adalah aslinya janin nih, cuman karena keguguran jadinya dia keluar seperti itu, maka ketika dia keluar wajib mandi, sama. Nah, kemudian yang mewajibkan mandi juga apa? Al-maut. Tapi ini yang terakhir ini, kematian. Yang wajib bukan mayitnya ya. Masa mayitnya suruh mandi? Gimana caranya? Yang wajib siapa? Alal nas, alal muslimin hawalih. Orang-orang muslim yang ada di sekitarnya. Tetapi penyebabnya adalah kematian. Annahu mat, yaitu mufaraqatur ruhul jasad. Ruhnya sudah pisah dengan jasadnya sehingga tidak berfungsi lagi, maka dia dihukumi wajib dimandikan.
Tapi ini kepada selain orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Mati syahid itu apa? Nah, orang yang mati syahid itu terbagi 3. Tulis dah tuh. Orang yang mati syahid terbagi 3. Ada kategorinya syahid ad-dunya wal akhirah. Dan ada kategori kedua syahidud dunya faqat saja. Yang terakhir ada syahidul akhirah faqat. Hanya syahid untuk akhirat saja. Maka yang berkaitan dengan syahid, yang berkaitan dengan mandi, kita kan mau bahasnya mandi ya, nggak ngomongin tentang orang mati syahid ikhlas nggak ikhlas nanti dulu. Tapi kita membahas tentang wajib mandiin atau enggak. Siapa yang wajib dimandikan? Yang 2 kategori, syahidud dunya wal akhirah dan syahidul dunia. Dua-duanya wajib dimandi, tidak wajib dimandikan. Yang ketiga, syahidul akhirah itu tetap wajib dimandikan. Belum mana jelasin siapa mereka ya. Cuman ini hukumnya. Penjelasannya. Syahidud dunya wal akhirah siapa? Orang yang meninggal syahid dunia wa akhirah adalah orang yang meninggal di medan perang melawan orang-orang kafir. Dan tujuan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Maka dia meninggal dalam keadaan peperangan. Orang yang meninggal dalam keadaan perang melawan orang-orang kafir dan tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, li'a'lai kalimatillah. Maka dia di dunia dihukumi syahid, di akhirat juga syahid indallah subhanahu wa ta'ala karena ikhlasnya. Jadi akhirat ini sebenarnya urusannya hati dia, kita enggak menghukumi itu. Ya. Jadi hukumnya orang yang meninggal dalam keadaan begitu enggak wajib kita mandikan. Nah, bahkan dikafankan dengan seadanya, dengan pakaiannya dia. Yang pakaian baju berlumuran darah enggak apa-apa. Kalau ada kafan tambahan enggak apa-apa dikafankan. Ditambahkan, dikafankan dan dikuburkan. Tetapi mandi enggak, salat kan enggak. Nah, karena syuhada. Adapun syahidud dunya, orang yang mati syahid itu syahid dunia itu apa kategorinya? Syahidud dunia itu sama kayak tadi, cuman niatnya doang, enggak lillahi ta'ala. Orang yang meninggal di dalam peperangan melawan orang-orang kafir tetapi tujuannya bukan karena Allah, maka itu syahidul dunia. Apa arti syahid dunia? Hukumnya seperti hukumnya orang yang mati syahid tadi. Tidak kita mandikan. Tidak kita mandikan. Sudah khalas. Dikafankan dan dikuburkan, khalas. Tidak disolatkan. Adapun syahidul akhirah, orang yang kategorinya adalah syahid akhirah. Yaitu siapa? Orang yang meninggal dalam kategori yang disebut oleh Rasulullah bahwa dia syahid tetapi bukan di medan perang. Seperti siapa? Seperti yang disebutkan di beberapa hadis, orang yang meninggal karena tertimpa bangunan sesuatu menimpanya, mati syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam, mati syahid. Orang yang meninggal karena tertusuk, mati syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut, mati syahid. Orang yang meninggal atau perempuan yang meninggal karena melahirkan, mati syahid. Orang yang meninggal tertabrak, mati syahid. Jadi kebanyakan kecelakaan syuhada indallah subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan aktsar syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan orang-orang yang mati syahid dari golongan nanti di akhirat syuhada. Kebanyakan itu bukan karena perang, tapi syahid akhirat yang kebanyakan. Kata Rasul SAW, kebanyakan yang ada nanti di akhirat, orang-orang yang digolongkan syuhada di sisi Allah bukan karena medan perang, tetapi syuhada yang di dalam keadaan-keadaan semacam itu. Itu syahidul akhirah namanya. Nah, ini hukumnya gimana? Hukumnya sama kayak orang biasa. Yaitu apa? Hukum kita memandikan, wajib memandikannya. Kalau ada orang tertimbun atau apa ya seperti itu, terkena musibah atau apa, ya tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, sama seperti yang biasa. Tapi insya Allah di sisi Allah syahid. Hakada. Tamam? Itu artinya syahidul akhirah. Dengan ini kita tahu mereka ini wajib dimandikan. Tentunya nanti ada tata cara mandi atau memandikan mayit. Nanti ada babnya sendiri itu, babul janaiz nanti. Ya.
Walhasil wajib dimandikan. Sekarang kita membahas sedikit mengenai yang disunnahkan. Jadi hal-hal yang disunnahkan mandi. Ya. Hal-hal yang dengannya disunnahkan mandi. Mandi sunnah itu kapan? Mandi sunnah adalah salah satunya adalah untuk Jumat, untuk hadir sholat Jumat. Kapan masuk waktunya mandi Jumat? Dari tulu'ul fajr, dari subuh, dari waktu subuh. Itu sudah bisa mandi. Jadi nanti kalau mandi jam 7 niatkan aja udah. Saya mau niat mandi Jumat. Kelas dapat mandinya. Dan berakhir kapan? Ya sebelum pergi ke Jumatan. Sampai waktunya Jumat. Bagusnya lebih afdal mandinya itu menjelang atau akan pergi menuju Jumatan. Itu lebih bagus, lebih dekat, lebih baik. Kenapa? Karena yang lebih wangi, lebih bersih tentunya. Tapi kalau dari subuh dia udah mandi gimana? Niatin mandi Jumat. Sah, dapat pahalanya. Ya, dapat pahalanya. Wah kata. Tapi ini khusus untuk siapa? Untuk orang yang mau hadir Jumat. Adapun orang yang tidak hadir Jumat seperti perempuan atau siapa yang tidak mau hadir Jumat, maka dia tidak sunnah mandi Jumat. Kemudian yang disunahkan mandi juga adalah lil Aid, untuk hadir salat Id, salat Idul Fitri atau Idul Adha. Sunnah mandi. Dan ini enggak harus untuk yang mau hadir salat Id, tetapi untuk hari Id, hari raya. Hukumnya ini mandi untuk hari. Kalau yang tadi mandi untuk hadir Jumat. Kalau yang ini mandi untuk hari rayanya. Dianjurkan, disunnahkan. Kapan masuk waktunya mandi untuk hari raya? Dari muntasaful lail atau nisful lail, setengah daripada malam, jam 12 atau jam 11 ke atas. Ada muntasaful lail khalas. Ada boleh ini mandi dari situ. Jam 12 sudah mandi untuk apa? Untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Boleh. Sudah masuk waktunya. Tapi lebih afdal apa? Mendekati waktu keluar untuk sholat. Nah, begitu juga disunahkan mandi untuk apa? Untuk sholatul istisqa, meminta hujan, sholat yang kumpul untuk minta hujan. Sebelum pergi istisqa itu mandi dulu. Nah itu ghusl li sunnatil istisqa. Ghusl istisqa artinya kalau ada paceklik lama nggak hujan-hujan, kemarau panjang, maka dianjurkan kumpul, doa, sholat dan berdoa kepada Allah dengan tata caranya di dalam bab-bab fikih kitab lain nanti ada pembahasannya. Itu salah satunya mandi dulu. Baik. Kemudian untuk apa? Untuk hadir sholat khusuf dan khusuf, yaitu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Mau hadir sholat gerhana, mandi. Nawaitu al-ghusl li huduri sholatil khusuf, atau untuk hadir sholat gerhana, boleh juga, apa-apa pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting niatnya mandi sunnah untuk gerhana matahari atau gerhana bulan sama. Begitu juga disunahkan mandi bagi orang yang masuk Islam, yang kafir masuk Islam. Ya, orang kafir masuk Islam disunahkan mandi. Wahakadha. Tamam, orang yang masuk Islam disunahkan mandi. Tapi ini kalau dia nggak pernah junub. Hadza liman lam yakun lahu sabiqati junub, amma idza kana qad ajnab fal yajib alaihi mandi. Jadi afdalnya orang masuk Islam udah mandi. Niat mandi wajib gitu aja. Ya, karena biasanya junub udah pasti. Ya. Begitu juga orang yang sadar dari gila. Jadi gila. Akhirnya sadar. Waras lagi. Mandi terasal. Ya. Ini juga enggak wajib kalau dia di waktu gilanya enggak pernah junub, tapi kalau diketahui bahwa dia pernah junub, wajib. Al-ghusl wajib. Begitu juga mandi setelah apa? Disunahkan mandi bagi orang yang sadar dari pingsan. Pingsan orang. Dia bangun, dia sadar. Yusan an yataghassal. Yaghtasil. Ya, wa hakadzalik. Ini juga kalau dia enggak pernah junub. Nah, di waktu dia pingsan.
Begitu juga sunnah mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Sunnah mandi. Jadi orang yang dia ikut memandikan jenazah, ikut nyiram, ikut gosok, ikut bantu dalam memandikan jenazah, dianjurkan, disunnahkan untuk dia mandi, dianya mandi. Ya. Kalau dia tidak memandikan jenazah tetapi ikut andil di dalam membawa apa namanya? Keranda, ya. Ikut bawa disunnahkan al-wudu. Yusannul wudu. Tapi ikut memandikan yusannul ghusl. Disunnahkan untuk dia mandi. Ya apa setelah dafn, setelah selesai baru dia mandi, enggak masalah. Tamam. Wa hakadha hadza al-aghsal al-masnunah. Tentunya yang paling afdal di dalam mandi-mandi ini adalah yang paling pertama adalah mandi Jumat. Kenapa? Karena ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib. Dalam kitab Riyadhus Shalihin qara'na hadza anna Nabi SAW ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, kata Nabi SAW. Ya, mandi hari Jumat wajib. Lafadznya aja wajib. Tapi para ulama mengatakan ini wajib maksudnya penekanan. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian level selanjutnya adalah ghuslul mayyit. Setelah memandikan jenazah, itu yang kedua. Ya, sangat dianjurkan, makanya orang setelah dia memandikan jenazah dia niat nawaitul ghusl li ghuslil janazah kita. Tsumma man kana al-warid fi nadbihi akthar, dan apa yang dianjurkan selanjutnya. Nah, hakala. Yakfi, sampai situ dulu dah. Ya. Berarti kita sudah tahu tentang mujibatul ghusl, hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Fatiha bil qabul wa tamam kulli usul. فتح الله علينا وعليكم فتوى العارفين فقهنا وإياكم في الدين جعلنا وإياكم من العلماء العاملين على هذه النية وكلمة الصالحة جامع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.